Om Swastiastu. Baik, jadi pada kali ini yang judul didapatkan akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuka mata batin atau penglihatan spiritual. Karena banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada saya, yaitu tentang bagaimana cara membuka mata batin. Jadi yang pertama adalah di sini yang mau menerangkan atau menjelaskan sebenarnya mata batin itu adalah salah satu cakra yang ada di dalam tubuh kita. Jadi cara membuka yaitu harus kita menjalani yang namanya pengaktifan cakra terlebih dahulu, agar semua cakra di dalam tubuh kita itu menjadi aktif dan sudah kita dapat kendalikan. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan pada saya dari masyarakat tentunya. Adakah cara yang lebih simpel? Jadi untuk cara yang lebih simpel itu ada sebenarnya. Caranya adalah di sana kita akan melakukan adaptasi di mana agar tubuh kita dapat mendeteksi yang namanya aura-aura tak kasat mata atau aura gaib. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita harus lebih sering untuk melatih diri ke tempat-tempat yang dikatakan angker ataupun mistis. Karena dengan demikian kita sendiri tubuh kita itu akan beradaptasi kepada lingkungan yang dikatakan mistis atau lingkungan gaib. Jadi kita bisa pergi ke suatu tempat yang dikatakan gaib. Di sana kita merangsang energi kita atau merangsang cakra kita sendiri dengan autodidak, ya istilahnya autodidak, karena kita tidak melakukan yang namanya tata cara yang semestinya yang dilakukan, yaitu adalah dengan cara meditasi atau berata seperti itu. Jadi dengan cara autodidaknya adalah kita harus sering ke tempat-tempat yang dikatakan angker. Nah, jadi di sana di tempat angker itu kita akan mensugesti diri kita sendiri, mensugesti yang pikiran kita, jadi membuat rangsangan kepada tubuh kita sehingga tubuh kita dapat menangkap energi-energi tersebut. Jadi seperti itu caranya. Kemudian yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh teman-teman adalah cara melihat, bukan cara merasakan dulu, tapi cara melihat. Oke, baik, cara melihat. Kembali lagi ke cara sebelumnya, yaitu adalah ke tempat angker. Di tempat angker di sana kalian melakukan yang namanya meditasi sejenak, pemusatan pikiran. Di tempat angker tersebut atau mistis tersebut atau tempat yang memiliki aura gaib, di sana kalian cukup memejamkan mata dan memusatkan pikiran kalian di tempat itu. Nah, ketika nanti pikiran kalian itu memang sudah terpusat, sudah istilahnya sudah fokus dan kemudian bercampur aduk dengan rasa ketakutan kalian, dan juga dicampur lagi dengan rasa energi-energi
yang ada di sekitar Anda ya, yang kalian rasakan biasanya kan merinding, jadi bulu di tangan kita itu naik seperti itu, dicampur dengan itu, jadi seringkali pikiran kita itu membayangkan ya, memvisualisasikan sebuah sosok jadinya ya, jadi memvisualisasikan sebuah sosok. Nah, di sanalah kita akan menemukan sebuah sosok ya, apa yang kita harapkan di sana itu. Contohnya kita mengharapkan ingin melihat energi-energi yang ada atau makhluk-makhluk ya yang ada di tempat itu sendiri. Jadi di sana secara tidak langsung kita melatih dengan paksa pikiran dan energi kita, dan kemudian kundalini kita, cakra kita, maksa dengan melatih dengan paksaan. Jadi terbentuklah visualisasi seperti sosok-sosok atau makhluk-makhluk yang ada di tempat itu. Jadi seperti itu caranya. Namun di sana juga tidak bisa kita langsung istilahnya langsung satu kali itu langsung sudah lancar itu ya. Jadi tidak. Jadi itu juga butuh berulang-ulang kali. Jadi kita mungkin ke tempat itu bisa 3 kali, kemudian kita menjelajahi lagi tempat-tempat angker agar membiasakan diri, membiasakan kefokusan kita, membiasakan istilahnya pikiran kita, membiasakan kepekaan dalam tubuh kita seperti itu. Jadi ketika kita ke tempat angker, ketika kita ke tempat yang gelap, maka di sana pikiran kita akan terlatih. Maka di sana tubuh kita akan dilatih untuk peka ya. Jadi karena kita berada di kegelapan istilahnya, karena ketika kita berada di kegelapan itu pikiran kita secara otomatis pikiran kita itu akan mengarah ke hal gaib tadi atau ke makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang kita mungkin seperti itu kita dapat istilahnya merangsang kepekaan kita di tempat-tempat yang gelap. Nah, seperti itulah cara instannya untuk bagaimana cara kita membuka mata batin. Namun ini juga harus membutuhkan kefokusan yang tinggi. Jadi dimana ketika kita ke tempat gelap tadi, kita harus benar-benar fokus, benar-benar untuk istilahnya meniatkan diri untuk memang betul-betul ingin melihat sosok-sosok mereka yang ada di sana. Namun sebelum kita melakukan itu, tentunya kita harus sudah melakukan persembahyangan terlebih dahulu, melakukan doa terlebih dahulu ya, sesuai dengan istilahnya keyakinan kalian masing-masing. Jadi agar kalian dapat juga perlindungan ya, dengan cara berdoa tadi, kalian minta perlindungan terlebih dahulu agar ketika kalian membuka mata batin itu, kalian ingin melihat sosok mereka, jadi kalian tidak merasa takut. Bukan tidak merasa takut, pasti jelas takut, namun energi tersebut tidak akan bisa menyerang kita karena kita sudah dalam perlindungan Tuhan. Seperti itu. Juga terkadang ada orang bertanya, bagaimana kok hal-hal gaib atau makhluk-makhluk itu dapat muncul di hadapan kita. Nah, itu sesuai dengan konteks ketakutan atau keberanian kita. Jadi ketika kita takut, di sanalah mereka akan berani. Di sanalah mereka akan bermunculan. Jika kita sendiri 2 atau 3 orang ya.
Kalau beramai-ramai jelas mereka yang akan takut, karena dalam istilahnya dalam konteks kehidupan mereka itu kan makhluk di bawah daripada kita, seperti itu. Jadi jin seperti itu adalah di bawah daripada makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama itu adalah manusia kan. Manusia lah derajatnya lebih tinggi, kemudian makhluk tak kasat mata itu, makhluk-makhluk seperti jin itu lebih di bawah daripada kita. Jadi sebenarnya sama, ketika kita sendiri mereka akan berani, ketika kita beramai-ramai mereka lah yang akan takut. Kembali lagi, ketika diri kita takut mereka lah yang akan berani. Ketika kita berani walaupun sendiri mereka lah yang akan takut. Nike sesuai dengan kondisi kita saja, seperti itu. Jadi pada dasarnya di sini kita ingin membuka mata batin itu hanya perlu dengan kefokusan saja, kefokusan pikiran dan juga kepekaan dalam tubuh kita. Nike itu cara simple, cara instan, cara mudahnya seperti itu. Namun ketika kita ingin memiliki penglihatan batin yang permanen atau bisa kita kendalikan, ketika kita ingin mau melihat, maulah terlihat. Ketika kita tidak ingin mau melihat, tertutuplah mata kita. Jadi tidak perlu lagi melakukan yang namanya meditasi di tempat gelap seperti itu ya. Jadi Nike harus melakukan sebuah proses ya, step by step daripada pengaktifan cakra tersebut. Itu untuk permanennya, tapi untuk lebih cepatnya tapi sifatnya adalah temporer, itu caranya seperti tadi. Masuklah ke tempat yang dikatakan angker atau gelap. Di sanalah kita melakukan adaptasi energi namanya ya, adaptasi antara tubuh kita dan lingkungan tempat yang dikatakan angker tersebut, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kembali, apakah mata batin itu sosok-sosok tak kasat mata itu bisa terlihat dengan cara kita membuka mata kedua kita, mata yang ini ya, mata yang ini. Menurut yang rasakan ya, yang tiang alami itu tidak bisa. Karena apa? Kuncinya adalah ketika kita ingin mengaktifkan mata ketiga kita, ya jelas kita harus menutup mata yang visual, mata yang asli. Ketika mata ini tertutup dan energi dari kedua mata kita ini salurkan ke pusatnya, ke sela-sela alis di sini, karena mata batin itu di sini ya. Jadi energi kedua mata kita ini salurkan ke sini. Maka dari itu cara meditasi yang benar adalah jangan melihat ke hidung, tapi lihatlah arahkanlah ke dahi ya, ke sela-sela alis ya, ke sini, arahkan ke sini. Jadi jangan mengarahkan bola mata itu ke hidung, tapi arahkanlah bola mata ke titik mata batin, ke titik mata ketiga maksudnya. Ada di sini. Jadi arahkan ke sini, seperti itu caranya. Barulah kalian akan dapat visualisasi daripada makhluk-makhluk tersebut. Jadi tidak secara gampang ya terbuka mata kalian lalu bisa, itu tidak akan bisa, karena dari segi kefokusan jelas kita tidak akan fokus karena kita melihat benda-benda atau lingkungan yang nyata ya. Kemudian memang tidak akan mampu ketika mata kita ketika mata ini terbuka. Jadi tidak akan mampu ketika mata kita ini terbuka, gitu loh maksudnya. Jadi harus ada yang dikalahkan, yaitu adalah mata kedua ini. Mata kedua ini kita tutup,
Kemudian energi dari mata kedua ini atau arah lingkar hitam mata ini kita tuju ke titik pusat di sini. Maka dengan demikian mata ketika kita yang ada di dahi ini akan terbuka. Ketika ini terbuka, terjadilah suatu fenomena seperti penampakan atau wujud-wujud daripada jin-jin atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, seperti itu. Baik, jadi demikian dulu penjelasan saya tentang bagaimana cara membuka mata batin secara cepat atau secara instan, ya, secara langsung atau autodidak, seperti itu. Namun saya ingatkan, lebih baik kita mengikuti step by stepnya, lebih baik kita mengikuti tata cara dari awal agar tubuh kita, pikiran kita bisa teradaptasi dari mulai dasar. Jadi tidak langsung terkagetkan dengan adanya sosok-sosok seperti itu yang akan membuat pikiran Anda merasa trauma, kemudian Anda akan merasakan nantinya yang namanya kerusakan mental, seperti itu. Jadi lebih baik kalian mencari seorang guru jika kalian memang ingin atau senang di bagian spiritual. Lebih baik kalian mencari seorang guru dan meminta untuk diajarkan dari bawah atau melakukan step by stepnya agar mencapai tingkat kesempurnaan itu sendiri. Baik, demikian dari Tiang Cerugudeta Pakan. Jangan lupa di like, kemudian di komen, kemudian di subscribe, kemudian hidupkan tanda lonceng yang ada di sebelah tulisan subscribe nih ya. Jadi dipencet agar ketika saya atau Tirta Segara Sakti mengeluarkan video-video terbaru, kalian dapat menyaksikannya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.